Android adalah OS HP yang paling banyak dipakai oleh masyarakat Indonesia dan tentu saja karena populer menjadi sasaran utama dari hacker. Indonesia adalah negara sasaran empuk penjahat digital. Itu nggak lepas dari kelakuan masyarakat Indonesia yang tangannya nggak pernah lepas dari HP, serta ya mudah ketipu aja. Soal digital, Indonesia jagoannya. Indonesia adalah negara nomor 1 dengan pengakses internet paling banyak melalui HP. Secara persentase sampai 98,7%. Selain itu juga Indonesia ada juara lainnya lagi. Indonesia masuk peringkat kedua nomor paling bawah sebagai negara yang paling rentan kena penipuan. Menurut data dari Global Fraud Index, dia mencatat ada 112 negara, Indonesia negara ke-111. Modus paling banyak adalah social engineering. Biasanya berhubungan dengan perilaku masyarakat terkoneksi ke internet. Nggak mau kan rekening di mobile banking atau e-walletnya kebobolan penjahat digital? Makanya ikuti langkah-langkah berikut ini. Tujuan penjahat digital adalah mendapatkan nomor rekening serta password dan nomor PIN dari korban. Orang Indonesia cukup sering lengah. Karena itu modus penipuan seperti ini terus terjadi berulang-ulang terhadap orang-orang yang berbeda. Penjahat digital punya berbagai cara untuk menghack rekening korban. Sampai korban juga bingung, kapan ya gua kena hack? Masalahnya gua rasanya nggak ngapa-ngapain tuh. Pertama, HP disadap. Android adalah OS HP yang paling banyak dipakai oleh masyarakat Indonesia dan tentu saja karena populer menjadi sasaran utama dari hacker. Hacker mengirimkan pesan-pesan singkat di WA atau Telegram dengan pancingan klik lampirannya. Mereka bisa bohong. Ini isinya undangan kawinan atau video lucu yang lagi viral. Klik deh, kepancing korbannya. Padahal lampirannya adalah .apk atau aplikasi. Ini virus jahat yang bisa langsung sadap HP korban. Saat korban buka rekening mobile bankingnya, kelihatanlah semua-muanya oleh hacker. Cara kedua yang banyak dipakai oleh penipu, mereka menelpon korban dan memancing korban dengan cara yang paling klasik, mau dikasih duit atau mau kehilangan duit. Mau dikasih duit biasanya mereka memancing dengan Anda mendapatkan hadiah uang tunai. Atau cara lainnya memancing ketakutan dengan bakal kehilangan duit kalau tidak segera dibatalkan transaksi ilegal. Tujuannya adalah mengarahkan korban ke website yang isinya plek-ketiplek sama dengan internet banking. Kalau lihat sekilas, alamat webnya cocok. Tapi kalau dilihat lebih detail, lebih dekat, bakal kelihatan typonya. Yang baca di layar HP mah, udah lewat aja lah. Kecil banget, pasti gampang ditipunya. Ketika masuk ke website palsu itu, korban dengan sukarela memasukkan semua datanya. Setelah data didapat, dalam waktu cepat hacker memindahkan isi rekening ke rekening lainnya. Cara ketiga sedang sering terjadi, usaha penipu untuk meminjam HP dari korban. Pokoknya denger ini ya, penting nih. Dengan alasan apapun jangan pernah meminjamkan HP ke orang yang tidak dikenal. Karena tujuan dari penipu itu adalah memasukkan suatu kode ke dalam HP korban. Lalu tujuannya adalah memforward isi-isi SMS sehingga OTP pun masuk ke dalam HP-nya penipu. Jadi dengan OTP yang ada, si penipu bisa bertransaksi di rekening mobile banking korban. Apa yang bisa dipelajari dari modus-modus ini? Pertama adalah jangan langsung percayaan, apalagi kalau ada yang nawarin hadiah uang tunai. Kedua, selalu periksa, jangan langsung klik lampiran di WA, selalu cek dan dicek.
Ketiga, tetap tenang dan selalu berprasangka buruk kalau ada orang yang tiba-tiba menelpon, mengaku menawarkan hadiah, atau nakut-nakutin bakal kehilangan duit. Keempat, nggak apa-apa dibilang sombong, yang penting jangan ngasih pinjam HP ke orang tidak dikenal. Seperti yang selalu diberitahukan oleh bank kepada nasabahnya, jangan pernah memberikan PIN dan OTP kepada siapapun, termasuk kepada pegawai bank itu sendiri.